Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Ali Awaludin selaku dosen struktur baja 1 kelas C dan juga para asisten dosen dan juga teman-teman. Di sini sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1C. Yang terdiri atas saya sendiri, Artinata Prasmono, dengan NIM 1944679, TK 49834. Kemudian saya Alkanca Sizirusyam dengan NIM 19443971, TK 49167. Dan saya Ahmad Dafa Raihani Ramsyah dengan NIM 19446724, TK 49829. Di sini kami menganalisis bangunan dari lereng Coffee yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 40, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu untuk tampak depan dari bangunan lereng Coffee tertera seperti pada gambar. Kemudian tampak samping tertera seperti pada gambar. Kemudian interior bangunan juga tertera seperti pada tampak gambar. Kemudian untuk denah dari lereng Coffee terdapat tributary area dengan lebar sebesar 300 cm dan juga panjang dari tributary area-nya sebesar 420 cm dengan jumlah kolom sejumlah 16 kolom. Kemudian potongan melintang dari lereng Coffee terdapat 4 kolom dan 2 balok dengan penamaan A, B, C, D, E, F untuk perhitungan selanjutnya. Dan dengan tinggi kolom 3,5 meter atau 390 cm dan jarak antar kolom sebesar 4,2 meter atau 420 cm. Dalam melakukan analisis terhadap atau analisis struktur terhadap struktur baja yang ada pada bangunan lereng Coffee, pertama kita perlu mengetahui dulu beban apa aja yang akan dibebankan terhadap struktur. Nah, dalam hal ini beban yang perlu dipertimbangkan terdapat beberapa. Yang pertama ada beban mati, kemudian yang kedua ada beban mati tambahan atau ADL, kemudian yang ketiga ada beban hidup, dan yang terakhir adalah beban gempa. Nah, di sini pertama kita perlu meninjau dulu beban mati. Nah, beban mati sendiri itu pengertiannya adalah beban yang diakibatkan oleh berat dari struktur itu sendiri, seperti berat dari kolom ataupun berat dari balok. Nah, pertama, jadi kita perlu mengetahui dulu bagian atau portal yang akan ditinjau. Ya, ini adalah yang mana sudah dijelaskan sebelumnya, itu terdapat 2 lantai sehingga terdiri atas 2 balok dan 4 kolom secara total. Nah, di sini buat pertama kita perlu mengetahui dulu berat jenis bajanya berapa. Nah, berat jenis baja di sini ada 78,5 kN per meter kubik. Kemudian buat luas penampang dari kolom dan balok itu didapatkan dari tabel profil baja, di mana seperti tertera yaitu 0,09 meter persegi untuk kolom. Kemudian untuk panjang kolomnya itu adalah tinggi lantainya adalah 3,5 meter. Kemudian jumlah kolom untuk lantai 1 adalah 2 buah. Nah, sehingga untuk beban kolom itu sendiri merupakan perkalian dari berat jenis baja dikali luas penampangnya, kemudian dikalikan dengan panjang kolomnya, kemudian dikali dengan jumlah kolomnya berapa. Nah, didapatkan untuk beban kolom lantai 1 adalah 4,844 kN. Nah, langkah perhitungan sama dilakukan untuk kolom lantai 2. Nah, kemudian untuk beban balok lantai 1, itu untuk balok kurang lebih sama seperti perhitungan pada kolom, di mana kita perlu mengetahui luas penampangnya berapa, kemudian panjang baloknya berapa, kemudian jumlah baloknya berapa. Nah, nanti didapatkan beban balok adalah 1,286 kN. Nah, kemudian yang kedua adalah beban hidup. Nah, beban hidup ini diakibatkan dari beban sementara ataupun beban, misalkan kalau kafe adalah seperti orang-orang yang akan berkunjung atau makan atau minum di kafe tersebut. Nah, di sini tuh buat penilaian beban hidup ini merujuk pada pembebanan SNI 1727 tahun 2020 mengenai beban hidup untuk ruang makan dan restoran, serta beban hidup untuk atap datar, berpenghubung, dan lengkung. Nah, di sini buat beban hidupnya dibagi menjadi 2, yaitu adalah beban lantai 1 dan beban lantai 2. Nah, untuk beban lantai 1 sendiri itu adalah 4,79 kN per meter persegi, kemudian
tributary area-nya kita kita pakai 3 meter, sehingga untuk beban hidup struktur adalah perkalian dari beban hidup dikalikan dengan lebar tributary area-nya, yaitu 3 meter, sehingga didapatkan beban merata sebesar 14,37 kN per meter. Nah, untuk beban lantai 2 sendiri karena nggak ada beban hidupnya, maka beban hidupnya juga nggak ada. Nah, kemudian untuk beban atap di sini itu nilainya adalah 0,96 kN per meter persegi, kemudian lebar tributary-nya 3 meter. Nah, sehingga nanti buat beban hidup strukturnya merupakan perkalian dari 0,96 dikali 3, yaitu 2,8 kN per meter. Nah, kemudian berikutnya adalah beban mati tambahan atau beban ADL. Nah, di sini merupakan pengertian adalah beban mati pada struktur ataupun pada komponen-komponen atau barang-barang yang merupakan letaknya tetap di situ. Jadi selain beban mati struktur tadi. Nah, di sini pertama ada beban plat lantai dulu. Nah, di sini kita mengasumsikan berat jenis beton bertulang adalah 2.400 kg per meter kubik. Kemudian berat jenis spesial lantai 1.800 kg per meter kubik. Kemudian tebal plat lantai sebesar 0,12 meter seperti pada umumnya. Kemudian tebal lapisan lantai 0,03 meter. Kemudian lebar tributary area-nya juga sama seperti tadi 3 meter. Kemudian ada berat plafon dan penggantung itu tidak ada karena tidak ada plafon pada bangunan terkait. Kemudian berat lantai UPI ini ada 24 kg per meter persegi, berat lantainya ada 288 kg per meter persegi, dan berat spesial lantai adalah 54 kg per meter persegi. Nah, kemudian untuk berat MMP itu kita asumsikan 5 kg per meter persegi. Kemudian buat berat plat lantai itu adalah 11.113 kg per meter persegi. Kemudian berat merata plat lantai dalam satuan kilonewton kita konversi itu menjadi 11,13 kilonewton per meter. Nah, nanti maka berat plat lantai total adalah perkalian dari berat merata ini dikalikan dengan bentang baloknya adalah 4,2 meter sehingga didapatkan 46,746 kilonewton. Nah, ini merupakan yang pada lantai 1. Nah, kemudian yang berikutnya di sebelah kanan adalah untuk yang lantai 2. Kurang lebih langkah perhitungannya sama. Nah, karena di lantai 2 sendiri tidak ada plat, kemudian langsung pada atap, sehingga yang ada hanyalah merupakan berat MMP sendiri, di mana kami asumsikan adalah 3 kg per meter persegi. Nah, sehingga maka untuk lebar tributary area 3 meter, berarti berat meratanya itu adalah, masuk ke bidang gambar, 9 kg per meter persegi. Nah, kemudian kita konversi menjadi kilonewton per meter menjadi 0,09 kilonewton per meter. Nah, kemudian untuk berat lantainya, berat lantai adalah perkalian dari berat merata dikalikan dengan bentang baloknya, yaitu 4,2 meter, sehingga didapatkan 0,338 kilonewton. Nah, berikutnya beban ada yang kita tinjau berikutnya adalah untuk struktur atap, di mana ini nanti akan terbagi menjadi gording, kemudian ada kuda-kuda, dan juga ada atap. Nah, nanti atap itu nanti termasuk beban dari genteng dan juga reng. Nah, pertama beban gording sendiri, kita menggunakan penampang ukurannya adalah tinggi 12 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, maka kita dapatkan luas penampangnya adalah 0,0072 meter persegi. Nah, kemudian untuk berat jenis kayu adalah 10 kN per meter kubik. Kemudian untuk jumlah gording keseluruhan kami asumsikan adalah 10 buah, sehingga untuk panjang gording totalnya adalah 30 meter, yaitu 3 kali 10. Nah, untuk beban total gordingnya sendiri, maka itu adalah perkalian dari panjang gording keseluruhan dikalikan dengan berat jenis kayunya dikalikan dengan luas penampang kayu itu sendiri. Nah, sehingga untuk beban merata gording kami dapatkan beban total itu adalah 2,16 kilonewton, sehingga untuk beban merata adalah pembagian dari beban total dibagi dengan panjang bentang antar kolom, yaitu 4,2 meter, sehingga didapatkan 0,514 kilonewton per meter. Oke, beban struktur atap yang perlu ditinjau berikutnya adalah atap, di mana untuk atap ini sendiri sudah termasuk genteng, usuk, dan reng. Di mana kami asumsikan nilainya adalah 50 kg per meter persegi atau 0,5 kN per meter persegi. Nah, jadi untuk beban atap ini pertama kita perlu mengetahui dulu terkait luasan atapnya itu sendiri berapa. Nah, ini merupakan perkalian dari lebar tributary area-nya yaitu 3 meter dikalikan dengan
lebar bentang antar kolom yaitu 4,2 meter. Nah, sehingga untuk luas atapnya kita dapatkan 12,6 meter persegi. Nah, maka untuk beban total kuda-kuda merupakan perkalian dari luas atapnya sendiri dikalikan dengan berat jenis atap sendiri, yaitu yang bernilai 0,5 kN per meter persegi. Kita dapatkan 6,3 kN. Maka untuk beban merata itu merupakan beban total dibagi dengan panjang bentang antar kolom yaitu 4,2 meter sehingga didapatkan 1,5 kN per meternya. Baik, kemudian untuk struktur atap berikutnya yang perlu kita tinjau adalah kuda-kuda, di mana untuk ukuran atap sendiri itu merupakan seperti ini. Jadi untuk tingginya itu adalah 3,5 meter dan lebarnya adalah 4,15 meter. Nah, kemudian untuk ukuran kuda-kuda atau penampangnya itu sendiri kita gunakan tingginya adalah 15 cm dan lebarnya 8 cm. Nah, kemudian untuk beban kuda-kuda lantai 2, nah nanti sama seperti tadi sebelumnya dengan lebar atribut area 3 meter dan untuk berat jenis kayu kita gunakan 10 kN per meter kubik, maka untuk luas penampang tadi merupakan perkalian dari tinggi kali lebar ukuran kuda ini sendiri yaitu 0,012 meter persegi. Kemudian untuk jumlah unsur suara ada 10 buah. Nah, nanti kemudian untuk panjang setiap kuda itu merupakan Pitagoras dengan menggunakan rumus Pitagoras dari tinggi atap dan lebarnya sehingga kita dapatkan untuk panjang setiap kuda-kuda adalah 4,069 meter. Nah, untuk berikutnya panjang kuda-kuda keseluruhan adalah perkalian dari jumlah ini dikalikan dengan panjang kuda-kudanya adalah 40,689 meter. Nah, maka untuk beban total kuda-kuda itu merupakan panjangnya itu dikalikan dengan luas penampang kayunya dikalikan dengan berat jenis kayunya, yaitu sehingga kita dapatkan beban totalnya adalah 4,883 kN atau untuk beban ratanya adalah beban total dibagi dengan panjang bentangnya 4,2 meter sehingga kita dapatkan 1,163 kN per meter. Nah, kemudian untuk melakukan input beban di SAP 2000, nah tadi jadi kita sudah mendapatkan semua pembebanan yang ada. Jadi di sini kita cuma perlu menginput beban ADL dan juga beban hidupnya. Nah, untuk beban hidup, untuk yang di pertama itu input beban di lantai 1. Untuk beban hidupnya itu sendiri, kita cukup tinggal menjumlah beban-beban hidup yang ada di sebelumnya sudah kita tunjuk sebelumnya, sehingga kita dapatkan untuk beban hidup adalah 14,37 kN per meter. Di sini kita inputnya adalah beban merata. Nah, kemudian untuk beban hidup yang lantai 2 itu adalah 2,88 kN per meter. Nah, kemudian untuk beban mati tambahan atau ADL untuk yang lantai 1 itu nilai 11,13 kN per meter. Dan kemudian untuk beban mati tambahan untuk lantai 2 nilai 3,267 kN per meter. Nah, kemudian kita input di SAP 2000 dengan nilai demikian. Nah, kemudian berikut adalah gambar dari input beban yang sudah kita tinjau di aplikasi SAP 2000. Nah, bisa seperti yang terlihat pada gambar. Sini ada input beban ADL dan juga beban hidupnya, yaitu lift load-nya. Nah, berikutnya, di sini kita membandingkan hasil analisis pembebanan manual yang kita tinjau sebelumnya dengan hasil analisis pembebanan di aplikasi SAP 2000. Nah, pada aplikasi SAP 2000 kita mendapatkan buat hasil total pembebanan adalah 104,667 kN, sedangkan berdasarkan analisis manual kita mendapatkan 105,298 kN. Oh ya, adapun juga untuk kombinasi beban yang digunakan itu adalah 1 dikali beban mati ditambah dengan 0,25 dikali beban hidupnya. Nah, jadi misalkan untuk lantai 1 berarti 1 dikalikan beban matinya 60,105 ditambah dengan 0,25 kali beban hidupnya hingga dapatnya segini. Nah, berdasarkan kemudian kita bandingkan hasil antara aplikasi SAP 2000 dan perhitungan manual sehingga kita mendapatkan perbedaan sebesar 0,6%, di mana nilai ini masih dapat diterima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu maksimal 2%. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alkansa Sisyam
Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kolom dari struktur lereng Cavey. Kemudian kolom yang akan ditinjau adalah kolom AB. Lalu digunakan profil baja kolom WF atau wide flange dengan ukuran lebar web 400 mm, lebar flange 400 mm, tebal web 15 mm, dan tebal flange 15 mm. Untuk section properties-nya tertera di dalam presentasi. Lalu digunakan profil baja balok dengan profil wide flange dengan ukuran 300, 300, 69, dan section properties-nya tertera dalam presentasi. Untuk baja digunakan baja dengan mutu 41 dengan sifat mekanis dari bajanya, tegangan leleh minimum atau V-nya 250 MPa, untuk tegangan putus minimumnya 410 MPa, untuk modulus realitasnya 200.000 MPa, untuk modulus gesernya 80.000 MPa, dan untuk warping torsional constant atau CW-nya 6,13 kali 10 pangkat 12 mm pangkat 6. Dari hasil analisis SAP didapat PM rasio untuk kolom AB sebesar 0,048. Kemudian untuk kolom dan balok lain juga hasilnya lebih kecil dari 0,5 sehingga struktur bajanya cukup aman. Langkah pertama dalam analisis kolom yaitu cek kelangsingan kolom. Yang pertama dicek untuk bagian flange atau sayapnya dengan rumus dengan lambda F, rumusnya B per 2TF, dapat nilai 13,4. Kemudian dicek ke batas kelangsingannya yaitu lambda RF dengan rumus 0,56 akar EFY. Dari hasil perhitungan nilai lambda F kurang dari lambda RF sehingga sayap merupakan elemen non langsing. Kemudian untuk bagian badan atau web, rumus lambda W merupakan H dikurang 2TF dikurang 2 dari R. Kemudian untuk batasan kelangsingannya ada lambda RW yaitu rumusnya 1,49 akar E per FY. Dari hasil perhitungan nilai lambda W kurang dari nilai lambda RW sehingga elemen badan merupakan elemen non langsing. Langkah selanjutnya yaitu menentukan faktor kekakuan kolom yang digunakan untuk menentukan panjang kolom efektif akibat adanya kekakuan kolom. Untuk menentukan faktor kekakuan kolom diperlukan adanya dua parameter yaitu GA dan GP. Kemudian nanti diplot ke grafik. Untuk GA perhitungannya merupakan sigma inersia kolom dibagi panjang kolom dibagi sigma inersia balok dibagi panjang balok. Kemudian sama untuk GP-nya. Dari nilai GA dan GP yang sudah didapatkan, kemudian diplot ke monogram portal tidak bergoyang. Mengapa portal tidak bergoyang? Karena beban gempa atau beban lateral terjadi pada join antara kolom dan balok, sehingga dari portal tidak ada beban transversalnya. Dari nilai GA dan GP, kemudian didapat nilai K sebesar kurang lebih 0,96. Kemudian kita cek teguk elastis, nilai K kita sudah ketahui sebelumnya, nilai LB merupakan panjang kolom atau 350 cm. Kemudian nilai KL merupakan panjang efektifnya yaitu K dikali LB. Kemudian R minimum merupakan jari-jari girasi minimum dari section properties profil baja kita, baja kolom. Lalu selanjutnya kita hitung KL per R dan dibandingkan dengan nilai batasnya yaitu 4,7 akar E per FY. Dari perhitungan didapat nilai KL per R kurang dari 4,7 akar E FY, sehingga jenis kolom merupakan kolom inelastic buckling atau tidak terjadi tekuk elastis. Kemudian untuk perhitungan FCR dan PN didasarkan pada SNI 1729 tahun 2020 pada bab E3 dengan rumus PN sama dengan FCR dikali AG. Dari hasil analisis SAP 2000 didapat nilai PN, VN, dan MN, kemudian dibandingkan dengan perhitungan analisis manual kolom. Kemudian dari perhitungan yang didasarkan pada bab E3 SNI 1729 tahun 2020, didapat nilai FE sebesar 1591,28 MPa dan nilai FCR sebesar 234,09 MPa yang merupakan akibat dari flexural buckling strength. Kemudian yang dari torsional buckling strength didapat nilai FE sebesar 1802,74 MPa
dan nilai FCR sebesar 235,90 MPa. Dari nilai FCR pada flexural buckling strength dan torsional buckling strength, ya bisa kita hitung nilai kuat tekan nominalnya. Untuk nilai PNC atau akibat flexuralnya sebesar 3760,65 kN. Dan untuk PN akibat torsional buckling strength sebesar 3789,77 kN. Kemudian diambil nilai PN terkecil sebesar 3760,65 kN diumpulkan dari nilai PNC. Kemudian dibandingkan dengan nilai PN dari sub 2000 sebesar 3657,91 kN, dan dapat error sebesar 2,809%. Error ini bisa disebabkan karena perbedaan parameter antara sub dan perhitungan manual kolom. Kemudian langkah 3, menghitung kekuatan terencana. Pertama kita cek tekuk lokalnya terlebih dahulu. Pada flange, perhitungannya sama seperti yang awal, yaitu B per 2TF dengan lambda PF-nya 0,38 akar FY dan lambda RF-nya 1 kali akar EFY. Dari perhitungan ini didapatkan bahwa elemen flange merupakan elemen non-kompak. Kemudian pada web, lambda W-nya juga sama seperti perhitungan sebelumnya, dan lambda PW-nya merupakan 3,76 akar EFY, dan lambda RW-nya 5,7 akar EFY. Dari nilai-nilai ini didapatkan bahwa elemen web merupakan elemen kompak. Dari perhitungan cek tekuk lokal di atas ini dapat disimpulkan dari tabel F11 SNI 1729 tahun 2020 diperoleh keadaan batas yang pertama LTB atau lateral torsional buckling, dan yang kedua FLB atau flange local buckling. Setelah diketahui kondisi batas pada F11 sebelumnya, kemudian perhitungan didasarkan pada bab F3 SNI 1729 tahun 2020. Kemudian pada kondisi leleh, MN sama dengan MP, yaitu FY dikali ZX. Didapat nilai MP-nya sebesar 682,451 kN. Kemudian perhitungan pada kondisi batas pertama atau lateral torsional buckling atau LTB, dapat diketahui nilai LB dari panjang kolom aslinya sebesar 3500 mm. Kemudian dihitung nilai LP-nya dengan rumus 1,76 RY akar E per FY. Didapat nilai LP sebesar 474,904 mm. Dan dihitung nilai RR dengan rumus 1,9 RTS kali E per 0,7 FY akar JC dibagi SX kali H0 ditambah akar JC per SX H0 kuadrat ditambah 6,76 0,7 FY per E kuadrat. Dari perhitungan-perhitungan ini didapat nilai LR sebesar 15.590,905 mm. Selanjutnya dihitung nilai MN berdasarkan syarat yang LP kurang dari LB kurang dari RR. Perhitungan ini didasarkan pada perhitungan sebelumnya. Sehingga rumus MN yang digunakan yaitu CB dikali MP dikurang dalam kurung MP dikurang 0,7 FY SX dikali LB min LP per LR min LP. Untuk perhitungan CB-nya, karena tidak ada beban transversal, langsung digunakan CB1. Sehingga didapat nilai MN dari rumus dan dengan CB1 sebesar 634,13072 kN. Kemudian untuk perhitungan kondisi batas 2 atau FLB, flange local buckling-nya digunakan dengan rumus MN sama dengan MP dikurang MP dikurang 0,7 kali FY kali SX dikali lambda dikurang lambda PF per lambda RF dikurang lambda PF. Dari perhitungan ini didapat nilai MN sebesar 645,903699 kN. Kemudian didapatkan nilai MN atau nilai MN yang digunakan merupakan nilai MN terkecil dari LTB dan LVB. Dari nilai perhitungan sebelumnya didapat nilai yang lebih kecil merupakan nilai MN dari LTB, sehingga VMN-nya didapat nilai sebesar 570,718 kN. Dan nilai VMN dari sub 2000 didapat nilai sebesar
579,332 kN meter. Dapat error sebesar 1,487%. Error ini bisa disebabkan karena perbedaan parameter dari sub dan SNI, dan juga bisa dapat terjadi karena perbedaan perhitungan antara rumus dari sub dan juga rumus dari SNI. Langkah keempat, menentukan P ultimate dan M ultimate. P ultimate, M ultimate, dan V ultimate didapatkan dari hasil kombinasi beban 1,2 dead load plus additional dead load ditambah 1,6 live load dengan nilai PU sebesar 25,731 kN, nilai VU sebesar 11,241 kN, dan nilai MU sebesar 25,8341 kN meter. Kemudian langkah kelima, menentukan faktor amplifikasi. Yang pertama kita hitung parameter PE1 atau kekuatan tekuk kritis elastis yang didasarkan pada rumus P kuadrat EI per LC kuadrat. Kemudian untuk menghitung CM, karena tidak ada beban transversal yang terjadi, maka CM dihitung dengan rumus 0,6 dikurang 0,41 dikali M1 per M2. Untuk nilai B1-nya digunakan rumus CM per 1 dikurang alfa dikali PU per PE1. Karena tidak ada beban transversal dan portal tidak bergoyang, maka B2-nya sama dengan 0. Sehingga bisa kita hitung untuk nilai PR atau PU-nya merupakan PNT ditambah B2-nya 0 dikali PLT. Dengan nilai PNT sama dengan 25,731. Sehingga nilai faktor amplifikasi PU-nya sebesar 25,731 kN. Dan untuk nilai momen R-nya atau MU-nya didapat dari nilai B1 dikali MNT. Nilai B1-nya merupakan 1 dan dikali MNT-nya sebesar 25,8431 sehingga nilai MU faktor amplifikasi sebesar 25,8431 kN meter. Kemudian langkah ke-6 atau step terakhirnya melakukan perhitungan kuat geser. Perhitungan kuat geser didasarkan pada bab G2 SNI 1729 tahun 2020. Untuk parameter pertamanya ada luas web yaitu TW dikali atau tebal web dikali ketinggian yaitu sebesar 5.820 mm persegi. Untuk nilai KV-nya dapat nilai 5,34 untuk kolom tanpa pengangkut transversal. Kemudian untuk nilai CV dibandingkan terlebih dahulu nilai H per TW dan nilai 1,1 kali akar KV dikali E dibagi FY. Dari hasil perhitungan didapat nilai H per TW kurang dari 1,1 akar KV kali E per FY sehingga nilai CV-nya 1. Langkah selanjutnya ada perhitungan kekuatan geser nominalnya didasarkan pada rumus 0,6 kali FY atau tegangan leleh dikali AW atau luas web dan dikali CV sehingga didapat nilai VN atau kuat geser nominalnya sebesar 873 kN. Untuk perhitungan V ultimate-nya merupakan V dikali dengan VN dengan V 0,9 atau dari DFBT. Dapatkan nilai VU sebesar 785,7 kN dan VU dari sub 2000 didapatkan 785,7 kN juga sehingga errornya didapatkan sebesar 0%. Oke, baik. Berikutnya merupakan masuk ke dalam analisis balok, di mana untuk melakukan analisis balok ini kita merujuk pada ketentuan pada SNI nomor 1729 tahun 2020 terkait struktur baja. Nah, jadi yang pertama perlu kita lakukan dalam melakukan analisis balok adalah mengecek kelangsingan dan kekompakan dari profil baja yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita perlu mengecek kekompakan dan kelangsingan pada bagian flange dan pada bagian webnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus dan juga batasan atau lambda R dan lambda P yang ada di dalam SNI dengan rumus seperti pada gambar. Untuk sayap itu untuk lambda P-nya adalah 0,38 dikalikan dengan akar dari E per FY dan untuk pada badan adalah 1 dikali akar
E per FY. Nah, untuk yang akan kita bandingkan adalah nilai P per T, di mana nilai P di sini merupakan setengah dari lebar total sayap, seperti pada gambar. Nah, kemudian untuk bagian badan, kita menggunakan yang kita rasio antara rasio kelangsingannya itu adalah H per TW, yaitu H itu merupakan tinggi bersih ya antara flange dikurangi antar flange dikurangi dengan jari-jari R-nya, radionya, dibagi dengan tebal dari badannya, H per TW. Nah, untuk batasan yang akan kita bandingkan itu adalah yang pertama untuk lambda P itu 3,76 kali akar E per FY, dan untuk lambda R-nya adalah 5,7 kali akar E per FY. Nah, berdasarkan perhitungan, kami dapatkan hasil untuk lambda F adalah 12,583 dan untuk lambda W adalah 24,5. Sehingga dengan mendapatkan nilai lambda F dan lambda W sekian, kami bandingkan dengan lambda P dan lambda R masing-masing. Pertama kita mengecek kekompakannya sendiri, maka untuk flange termasuk dalam struktur non-kompak dan untuk webnya itu kompak. Kemudian untuk mengecek langsingannya, untuk flange termasuk non-langsing dan juga untuk webnya juga non-langsing. Nah, kemudian berikutnya adalah analisis terhadap torsional lateral buckling. Nah, pertama kita perlu mengetahui dulu momen lelehnya atau momen plastisnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus FY dikali Z, di mana FY merupakan mutu baja tegangan leleh dari mutu baja yang akan kita gunakan, yaitu untuk mutu baja kita gunakan mutu baja BJ41 dengan tegangan lelehnya ada 250 MPa. Nah, kemudian untuk ZX atau modulus penampang plastis, kita menghitung dengan menggunakan rumus ini, kita dapatkan nilainya adalah 1.240.668 mm3. Nah, kemudian kita kalikan antara FY dan ZX, kemudian kita konversi satuannya menjadi kilonewton per meter, kilonewton meter maksud saya. Maka MP-nya adalah 310,167 kilonewton meter. Nah, kemudian berikutnya kita perlu mencari LB, di mana LB adalah panjang antara titik baik yang terbraces terhadap unilateral sayap tekan atau terbrace terhadap buntir penambang melintang. Nah, kemudian untuk kita juga perlu mencari LP, di mana LP adalah panjang tak terbrace lateral untuk keadaan batas leleh dengan rumus 1,76 kali jari gerasi pada arah sumbu Y dikalikan dengan akar E per FY. Kemudian yang terakhir adalah LR, yaitu merupakan batas panjang tak terbrace untuk keadaan batas pada torsi lateral inelastik, di mana rumusnya adalah ini. Nah, kemudian kami menghitung sehingga kami dapatkan untuk LB 4.200 meter, yaitu panjang bentang antar balok. Kemudian untuk LP-nya 3.564,271 mm, dan yang LR adalah 12.031,475 mm. Nah, karena nilai dari LB itu berada di antara LP dan LR, dan juga karena sayapnya tadi itu merupakan termasuk struktur non kompak, sehingga kita menggunakan persamaan ini, yaitu MN sama dengan MP dikurang MP kali 0,7 kali FY kali SX dikalikan lambda dikurang lambda PF dibagi dengan lambda RF dikurang lambda PF. Nah, dimana untuk lambda PF dan lambda RF sendiri sudah kita cari sebelumnya, maka dengan perhitungan ini nanti kita dapatkan dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya ke dalam persamaan MN, kita dapatkan untuk MN-nya adalah 298,768 kN/m. Kemudian untuk nilai P atau faktor reduksinya itu adalah 0,9, sehingga untuk PMN-nya itu 268,891 kN/m. Nah, kemudian hasil ini kita bandingkan dengan PMN yang kita dapatkan di SAP 2000, yang mana nilainya ada 268,130 kN/m. Nah, dari sini terdapat perbedaan antara hasil SAP 2000 dan analisis manual sebesar 0,283%, yang mana cukup kecil, sehingga dapat diterima. Oke. Baik, untuk analisis berikutnya, setelah kita menganalisis lateral torsional buckling, kita menganalisis terhadap kekuatan gesernya.
Nah, di sini kita menggunakan persamaan Vn sama dengan 0,6 kali Fy kali luas badan dikalikan dengan CV1, di mana ini semacam faktor. Nah, kemudian faktor geser tepatnya. Nah, kemudian untuk kekuatan geser desain, PVN itu kita menggunakan nilai PV sama dengan 0,9. Nah, kemudian untuk karena kita menggunakan komponen struktur profil I-line dan kanal, sehingga kita perlu mencari tahu dulu apa namanya nilai KV. Nah, di mana untuk nilai KV sendiri untuk badan tanpa pengangkut transversal itu adalah 5,34. Nah, sebelum itu karena kita menggunakan untuk komponen struktur profil I-line dan kanal, kita perlu mengetahui dulu apakah H per TW yang kita gunakan itu memenuhi syarat dari ini 1,1 kali KV kali E per FY. Nah, kita hitung dan setelah kita hitung ternyata untuk kita memenuhi syarat tersebut, di mana nilai lambda W-nya itu adalah 19,5 dan untuk lambda RW yang tadi yang 1,1 kali KV kali akar E per FY itu nilainya adalah 71,897, sehingga kita dapat menggunakan nilai CV sama dengan 1. Nah, kemudian untuk nilai luas badan merupakan perkalian dari tinggi keseluruhan dikalikan dengan tebal badannya. Kemudian Vn dengan menggunakan rumus ini, sehingga kita mendapatkan nilai 529.200 Newton. Kemudian karena kita bisa menggunakan nilai pi atau apa namanya pi-nya 0,9 karena kita menggunakan profil I-line dan untuk kanal, maka kita mendapatkan nilai Vp atau Vp itu sama dengan Pi dikalikan dengan Vn, nilainya adalah 476,28 kN. Nah, berikutnya kita bandingkan antara hasil analisis manual yang telah kita hitung barusan dengan nilai PVN yang ada di SAP 2000. Nah, ternyata hasil yang didapatkan itu sama persis, sehingga bisa diterima. Nah, kemudian berikut adalah lampiran terkait hasil steel stress check yang kita dapatkan dari aplikasi SAP 2000. Dimana ini nanti di situ terdapat nilai dari PMN yang telah kita hitung sebelumnya dan juga nilai PVN yang telah kita hitung barusan. Lalu untuk langkah terakhir yaitu kita menganalisis sambungan antara balok dan juga kolom. Dalam hal ini kami menentukan ataupun kami mengambil titik sambungan di balok lantai 1 dengan kolom lantai 1 dan juga lantai 2. Yang merupakan langkah pertama dari analisis sambungan. Lalu yang selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan gaya geser ultimate, momen ultimate, dan gaya aksial ultimate. Nah, ketiga parameter tersebut kita bisa ambil dari hasil permodelan SAP 2000, di mana dalam hal ini kami mendapat untuk gaya geser ultimate sebesar 78,408 kN atau 7.840,6 Newton. Lalu untuk momen ultimate-nya sendiri 50,875 kN atau 50.875.000 Newton millimeter. Dan yang terakhir gaya aksial ultimate atau PU sebesar 2,268 kN. Langkah selanjutnya adalah menentukan material dan juga section properties dari baut yang akan digunakan. Di sini kami mengambil baut tipe A325X M20 dengan diameter baut 22 mm. Lalu kita hitung luas permukaan baut atau AB dengan rumus 1/4 pi-d kuadrat. Di situ kita dapat nilai 380,1327 mm kuadrat. Lalu jarak tepi minimum atau LC mula-mula kita asumsikan dahulu nilainya 30 mm. Dan yang terakhir kita asumsikan juga jumlah baut atau N sebanyak 6 buah. Langkah keempat selanjutnya yaitu menentukan material dan section properties dari plat ujung balok. Nah, untuk plat ujung balok sendiri kami mengambil profil baja L 180-90-15 dengan mutu ASTM A36.
di mana nilai tegangan leleh atau FY sebesar 240 MPa, nilai tegangan ultimate atau FU 370 MPa, lalu tinggi plat kita ambil H itu 180 mm, lebar plat B 90 mm, lalu lebar luasan tekan atau P aksen sebesar 67,5 mm, di mana nilai ini didapat dari 0,75 dikalikan dengan B. Lalu yang terakhir, kita ambil tebal plat atau TP sebesar 15 mm. Langkah kelima atau langkah selanjutnya adalah menentukan letak garis netral. Nah, di sini rumus yang dipakai itu ada 3. Yang pertama, delta. Delta itu nilainya adalah 2 dikalikan dengan AB dibagi dengan S. Lalu untuk nilai S-nya sendiri, H min 2LC dibagi dengan N per 2 min 1. Dan yang terakhir ini kita untuk menentukan letak garis netral itu sendiri yang kami notasikan sebagai X itu menggunakan persamaan delta per 2 X kuadrat sama dengan B aksen H kuadrat per 2 dikurangi B aksen HX H kali X ditambah dengan B aksen per 2 X kuadrat. Di sini kita mendapat nilai S itu sebesar 60 mm, lalu lebar luasan tarik atau delta 12,67109 mm, dan yang terakhir letak garis netral atau X adalah 82,217 mm. Nah, lalu ada catatan bahwa persyaratan jarak minimum S itu disarankan kurang dari 3 dB, 3 kali dB, di mana kalau kita tadi menggunakan baut dengan diameter 22 mm, maka 3 kali nilainya adalah 66 mm. Sehingga di sini jarak vertikal baut atau S itu sudah kurang dari 3 kali dB, yang mana saran tersebut sudah terpenuhi. Lalu yang kedua, itu nilai LC sama dengan 0,5 S. Mana di sini S-nya 60 dan tadi kita sudah diasumsikan di awal nilai LC adalah 30 mm. Maka saran tersebut sudah terpenuhi. Lalu langkah yang keenam atau langkah selanjutnya adalah menentukan tegangan lentur yang terjadi. Di sini kita akan mencari nilai sigma 1, sigma 3, dan sigma 2. Di mana untuk sigma 1 sendiri kita menggunakan rumus yang pertama atau yang paling kiri, di mana rumusnya adalah setengah sigma 1 kali delta X kali 2/3X ditambah setengah sigma 3 P aksen dikali H min X tutup kurung dikali 2/3 H min X sama dengan MU. Nah, di sini kita tinggal masukkan nilai-nilai tersebut. Lalu untuk nilai sigma 3-nya sendiri, mula-mula kita transformasikan menjadi nilai sigma 1 ke dalam persamaan yang sigma 1 tadi. Lalu diperoleh sigma 1 adalah 178,876 MPa atau megapascal. Lalu sigma 3-nya kita hitung dengan rumus sigma 1 dikali H min X per X, itu ketemu 212,74227 dan seterusnya megapascal. Dan sigma 2 kita hitung dengan rumus sigma 1 dikali dengan X dikurangi dengan LC dibagi dengan X, ketemu 113,6062 dan seterusnya megapascal. Lalu langkah yang ketujuh adalah menentukan nilai tegangan putus atau FU yang akan digunakan. Nah, nilai tegangan putus sendiri kita pertama-tama kita mencari nilai tegangan putus baut atau FUB dan juga nilai tegangan putus dari plat itu sendiri. Nilainya ini kita peroleh dari SNI, di mana untuk tipe baut yang kami pakai untuk tegangan putus bautnya itu dapat kuat tarik sebesar 825 megapascal. Lalu untuk platnya sendiri sebesar 370 megapascal. Lalu di situ ada ketentuan bahwa jika nilai FUB lebih besar dari FUP, maka yang dipakai nilai tegangan putusnya adalah FUP. Karena di sini kondisinya itu yang terpenuhi adalah kondisi pertama, maka nilai tegangan putus atau FU yang digunakan adalah nilai tegangan putus dari plat. Lalu langkah yang ke-8 adalah
menentukan gaya tarik maksimum baut. Rumus-rumus yang dipakai sendiri, yang pertama itu adalah nilai TU sama dengan delta dikalikan dengan S atau jarak antar vertikal baut, lalu dikalikan dengan sigma 2. Lalu TU1 itu nilainya setengah dari TU, dan selanjutnya untuk nilai TD sendiri itu dari PF dikali FNT dikalikan dengan AB, dan di sini kami mengambil nilai FNT adalah 0,75 dikali FUB. Lalu tinggal kita hitung, di sini didapat nilai FNT 618,75 MPa, lalu nilai TU-nya 86370,93 Newton, lalu nilai TU1-nya 43.185,47 Newton. Nah, selanjutnya di sini juga ada nilai TD itu ketemunya adalah 176.405,3 Newton. Lalu ada persyaratan juga bahwa nilai TU1 itu harus kurang dari PF kalikan dengan TN. Di mana ini karena memenuhi, maka perhitungan tersebut sudah masuk nilai aman. Lalu selanjutnya yang terakhir kita menghitung efisiensi kekuatan tarik, di mana menghitungnya dari nilai TU1 dibagi dengan TD. Dihasilkan efisiensi sebesar 24%. Langkah yang ke-9 adalah menentukan gaya geser baut. Di mana di sini rumus yang kami pakai adalah VU1, itu VU per N, dan juga nilai VD sama dengan PF kali FNV dikalikan dengan AB. Lalu di sini kami telah hitung menghasilkan VU1 itu 1306,767 Newton. VF-nya kita gunakan 0,75 sehingga FNV-nya FNV ini kita juga mengambil dari SNI, perancangan struktur baja, di mana untuk baut A325 itu FNV-nya sebesar 372 megapascal, dan terakhir nilai VD itu ketemunya 106.057 Newton. Lalu untuk cek keamanan juga nilai VU1 harus kurang dari VD. Nah, di sini perhitungan kami telah memenuhi. Dan yang terakhir menghitung rasio gaya geser, itu VU1 dikurangi VD. Untuk langkah selanjutnya, langkah ke-10 yaitu menentukan gaya tumbuh baut, di mana rumus yang dipakai RD adalah PF kali 1,2 kali LC kali TP kali FUP. Nah, untuk LC-nya sendiri, karena di sini kita menggunakan 6 baut, kita bagi dulu. Untuk pertama itu baut yang 1-2, lalu baut 3-4 dan 5-6. Di sini nilai VF-nya itu sama-sama 0,75. Lalu RD-nya untuk yang RD LC 1 dan juga LC baut 1 dan juga 2, ketemu RD-nya adalah 149.850. Lalu untuk yang LC baut 34 dan baut 56 itu 79.920. Seperti itu. Nah, setelah itu mohon maaf, balik ke slide selanjutnya, slide sebelumnya. Nah, lalu untuk di sini juga harus cek keamanan bahwa nilai RD itu harus kurang dari PF kali 2,4 kali diameter baut kali tebal plat kali nilai tegangan putus dari plat. Dan juga cek keamanan juga bahwa nilai VU atau nilai gaya geser ultimate itu harus kurang dari sigma RD, di mana RD-nya di sini dijumlahkan terlebih dahulu dari RD untuk baut 1-2 dan juga RD baut 3-4 dan 5-6. Lalu yang terakhir untuk rasio gaya tumbuh itu bisa kita cari dengan nilai VU dibagi dengan sigma RD, ketemu angka sekian 0,034. Lalu langkah yang ke-11 adalah mohon maaf, bisa ke slide selanjutnya. Ya, yang ke-11 ini menentukan kombinasi gaya tarik dan juga gaya geser. Untuk rumus yang dipakai sendiri ada FRV, itu nilainya VU1 dibagi dengan AB. Lalu kita hitung juga nilai F aksen NT, di mana dihitung menggunakan rumus 1,3 kali FNT dikurangi FNT per
V kali FNV dikalikan dengan FRV. Harus juga kurang dari atau sama dengan FNT. Nah, selanjutnya di sini untuk FRV sendiri kita mendapat nilai 3,4376 dan seterusnya megapascal. Lalu untuk nilai F aksen NT itu 796,75 MPa. Nah, karena di sini nilai FNT-nya, F aksen NT-nya itu lebih besar daripada FNT, maka yang digunakan itu adalah nilai FNT atau tarik lebih menentukan. Nah, untuk langkah selanjutnya atau langkah terakhir dari analisis sambungan yaitu menggambarkan hasil desain, di mana di sini kita tata untuk bautnya sendiri berjumlah 6. Nah, untuk jarak baut ke tepinya atau LC itu sebesar 30 mm dan jarak antar bautnya itu sebesar 60 mm. Maka untuk tinggi plat relatif terhadap profil balok itu sebesar 180 mm. Nah, itu tadi merupakan analisis dari kelompok 1C untuk perancangan struktur baja pada lereng KV. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ali, tim asisten dosen, dan juga teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami sendiri maupun bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.